Makasih Mas Rio. Oke, kita mulai aja kali ya. Udah 10.14. Oke Boleh, nggak? Kak. Oke deh, aku udah share screen juga ini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi, 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 Yeay. pagi. pagi. Makasih udah bergabung di sosialisasi program kerja kepengurusan 2024-2026 ya. Perkenalkan saya Gio, kalau ada yang belum kenal, saya lead buat You Inspire Indonesia di 2 tahun ke depan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung pagi ini. Kita sesi kenalannya nanti aja kali ya, waktu waktu diskusi gitu. Biar kita cepet aja. Jadi hari ini saya mewakili teman-teman dari kepengurusan You Inspire 2024-2026 mau share hasil dari rapat koordinasi kita yang dilaksanakan 2 minggu lalu di Jakarta. Jadi setelah terpilihnya kepengurusan baru ini, kita kemarin udah ngumpul buat rakor, ngebahas apa aja sih yang bakal dikerjain, apa aja yang perlu didiskusikan sama teman-teman, dan rencananya hari ini kita mau sharing itu. Kemungkinan presentasinya akan sekitar 10-15 menit, kemudian nanti kita bisa lanjut ke diskusi dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, ini layarnya udah kelihatan full screen-nya kan ya? Kelihatan Kak. Oke, thank you. Nah, jadi mana nih? Strukturnya kurang lebih kayak gini. Jadi kita mau ngejelasin dari mulai agenda for change-nya, terus struktur kepengurusan di tahun 2024 sampai 2026, program kerjanya ada apa aja, meskipun belum terlalu detail. Kemudian ada apa aja di aktivitas sekarang dan yang akan mendatang, khususnya di tahun 2024. Kemudian bagaimana kita mau mencoba menerapkan monitoring dan evaluasi di kepengurusan yang sekarang, dan kita mau launching nih, apa sih yang baru gitu. Dimulai dari yang pertama. Ini foto dokumentasi rapat koordinasi kita tanggal 16 sampai 18 Februari di Jakarta. Waktu itu dihadiri beberapa teman-teman yang emang didatangkan langsung, nggak dari Jakarta, kayak Bang Arifin dari Aceh, Era dari Bali, GG dari Bandung, dan yang lain-lain gitu. Kalau buat teman-teman yang di luar negeri, karena kepengurusan sekarang tuh ada beberapa teman-teman yang sedang berada di luar negeri, kita joinnya online. Nah, terus kita mulai dari background ini dulu. You Inspire itu udah mulai terbentuk dari 2018, 2019, sampai akhirnya punya banyak sekali kegiatan, punya banyak sekali achievement, bahkan punya banyak sekali network maupun member dari lokal, nasional, sampai akhirnya You Inspire bisa menjadi You Inspire Alliance di tingkat yang lebih global. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa sepanjang perjalanannya, You Inspire punya banyak banget tantangan gitu. Yang rasa-rasanya di kepengurusan sekarang ini perlu kita address lebih detail, perlu kita kuatkan lagi tantangan yang dihadapi itu apa, supaya itu nggak berulang di pengurusan selanjutnya. Jadi ini salah satu motivasi dari kepengurusan kita yang sekarang, buat ngelihat lagi apa sih yang udah dilakukan selama hampir 5 tahun ya untuk kepengurusan You Inspire ini, dari mulai ada You Inspire Indonesia pertemuan pertama yang cuman berapa belas orang, sampai akhirnya kita punya member yang aktif sekitar 200, sampai akhirnya kita juga punya aliansi di You Inspire Alliance bersama dengan negara-negara lain di Asia Pasifik gitu, dan juga di Afrika. Nah, kita lihat di kepengurusan sekarang ini, challenge-nya apa sih yang sebenarnya dihadapi di kepengurusan sebelumnya yang sepertinya menghambat pertumbuhan kita yang seharusnya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, di kepengurusan sekarang ini, motivasi kita lebih ke situ. Kita mau ibaratnya ngelihat lagi nih apa yang works dan don't works, terus kita bisa apa dengan itu. Nah, masalahnya apa? Kalau yang tadi udah saya sampaikan, selain dari tantangan-tantangan dari kepengurusan sebelumnya, kita
juga punya masalah nih. Gimana kita melibatkan keaktifan dari member-member kita sendiri, gimana kita bisa fostering active engagement buat para member supaya bisa lebih banyak lagi yang mau sama-sama melakukan program-program yang ada di You Inspire. Selain dari lingkup membernya sendiri, kita juga ngerasa dalam konteks yang lebih besar, disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana, kayaknya kita masih punya challenge nih kalau kita tuh untuk melakukan sebuah kegiatan, You Inspire melakukan sebuah kegiatan, kita punya challenge di ketersediaan data gitu, terutama untuk melakukan analisis, untuk melakukan program-program ataupun inovasi-inovasi lainnya, kita punya hambatan di data itu. Nah, kita coba address dua masalah ini di kepengurusan sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke program kerja, aku mau memperkenalkan dulu struktur kepengurusan di 2024-2026. Ini baru core team-nya, karena setelah hari ini kita akan mulai open recruitment buat teman-teman yang tertarik bergabung bantuin di internal maupun di working group. Ini core team-nya buat teman-teman yang para core team kalau mau open camp boleh. Jadi ada saya sebagai lead, Giovanni, terus co-lead-nya ada Mas Rio. Terus untuk internal, kita punya koordinator internal di Bali posisinya yaitu Era. Di dalam internal ini nanti ada 6 divisi. Yang pertama ada Human Resource, itu ada Bli Oka, posisinya juga lagi di Bali. Terus ada divisi Communications, itu dipegang 2 orang. Sekarang ada Agnia sama Anggi. Terus untuk partnership dan outreach, kita punya Vira yang posisinya lagi di Jogja. Terus financial management kita punya Rara. Dan business development kita punya Iban. Satu lagi kita ada fundraising yang sekarang masih dipegang sama Mas Rio juga. Nah, itu untuk internal. Jadi internal kita punya 6 divisi di dalamnya lah. Jadi Era bekerja bersama dengan Oka, Agnia, Anggi, Vira, Rara, Iban, dan juga Mas Rio. Nah, selain internal, kita punya 3 working group untuk kepengurusan yang sekarang. Ada working group yang pertama, itu di lead oleh Iwan, yang posisinya sekarang lagi di Scotland, di Inggris. Itu tentang Resilience Knowledge Hub. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Working group 2 ada Salsa, bagian Human Enhancement, dan working group 3 itu tentang hardcore, kayak tentang analisis data-data gitu, yang akan di-lead oleh Bang Arifin. Iwan ini posisi lagi di UK, kalau Salsa posisi lagi di Belanda, Bang Arifin posisi lagi di Aceh. Jadi core team kita ini tersebar di berbagai pulau dan berbagai benua gitu. Nah, kita langsung masuk aja untuk program kerjanya ya, teman-teman. Kalau nanti ada yang rasa aku kecepatan, bilang aja. Program kerjanya yang pertama internal. Jadi sebelum kita move ke working group, aku mau jelasin dulu teman-teman di internal ini selama ini udah membuat konsep apa aja sih yang mau mereka lakukan gitu. Dari mulai finance, sebenarnya in general teman-teman internal itu mau mengembangkan SOP. Jadi untuk setiap divisi, baik dari finance, human resource, communication, partnership, fundraising, sampai BizDev, kita mau bikin SOP yang lebih jelas bagaimana divisi ini dijalankan gitu. Bagaimana divisi ini terlibat antara satu sama lain maupun ke pihak luar gitu. Jadi di rapat koordinasi kemarin teman-teman dari core team udah mulai develop draft SOP-nya yang nanti akan disempurnakan lagi sambil ngobrol lagi dengan para member untuk masing-masing divisi internal yang sekarang kita mau oprek gitu. Untuk finance, selain SOP dan oprek member, dari tim finance sendiri punya target buat update administratif dan financial management system. Supaya lebih terstruktur aja bagaimana kita memanage keuangan dari You Inspire, baik kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana dari You Inspire atau bagaimana kita bisa dapat dana untuk You Inspire itu sendiri. Untuk human resource, selain SOP dan oprek member juga di bulan ini, dari Beli Oka punya plan juga untuk update database member dan juga skill up SETI for DRR. Yang ini kemungkinan akan merge dengan kegiatan di working group 2. Kalau untuk working kalau untuk divisi internal yang communication, ini akan berfokus di sosial media dan branding. Jadi mereka juga akan mengembangkan SOP untuk masing-masing kegiatannya. Partnership dan outreach ini akan banyak terlibat dengan
partner-partner ataupun calon network di luar You Inspire, termasuk dengan You Inspire Alliance itu sendiri. Jadi nanti Vira akan mengembangkan SOP-nya maupun program kerja terkait dengan rencana partnership dan outreach You Inspire ini supaya lebih dikenal, nggak cuma di level nasional maupun internasional, tapi juga di skala lokal. Termasuk internal kita juga punya fundraising yang akan berfokus untuk grant dan project mapping maupun merchandise dari You Inspire gitu. Bang Rio di sini akan membantu dalam mengembangkan SOP-nya. Yang terakhir, kita punya business development yang akan dihandle oleh Iban. Dia juga akan mengembangkan SOP dan bisnis model untuk You Inspire sendiri supaya kita bisa lebih financially sustain aja. Itu untuk program kerja internal. Sekarang move ke working group yang pertama. Working group yang pertama ini judulnya Resilience Knowledge Hub. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah bergabung dan semisal nanti tertarik buat gabung di working group maupun di internal bisa sambil disimak ini. Kalau buat WG1 Resilience Knowledge Hub ini lebih ke knowledge management. Jadi nanti di kepengurusan sekarang Bang Iwan selaku lead untuk working group pertama punya beberapa kegiatan-kegiatan terutama untuk melakukan knowledge management maupun mengembangkan apa aja sih yang udah You Inspire punya dan bisa diekspor lebih dalam lagi. Kegiatannya kurang lebih ada 4 untuk di WG yang pertama ini, di Resilience Knowledge Hub. Yang pertama adalah buletin kebencanaan. Itu akan terdiri dari jurnal, kayak untuk artikel ilmiah, untuk memfasilitasi teman-teman You Inspire maupun teman-teman yang punya profil di akademisi, barangkali punya tulisan atau artikel terkait dengan kebencanaan, dan itu nanti rencananya dilaksanakan setahun 2 kali, jadi satu edisi itu 4 sampai 5 artikel setiap 6 bulan, dan targetnya kita punya buletin kebencanaan yang terakreditasi. Nah, karena Mas Iwan ini udah punya pengalaman juga di bagian sains ataupun akreditasi jurnal bersama dengan Mbak Era, kita ngerasa ini bisa jadi wadah komunikasi ilmiah yang bagus gitu buat untuk para member kita. Terutama juga buat ngelatih cara nulis ilmiah yang bagus, bagaimana kita bisa mendokumentasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil riset kita. Itu di buletin kebencanaan. Targetnya kita bisa punya buletin kebencanaan yang terakreditasi gitu. Dan juga bisa menjadi sumber pendapatan juga ke depannya untuk You Inspire. Yang kedua, ada kegiatan Bincang Satu Bulan. Ini buat memfasilitasi juga teman-teman yang habis melaksanakan kegiatan atau punya hasil riset yang ingin di-share ke teman-teman member maupun non-member. Kita bisa open for public juga. Kita juga bisa mendatangkan narasumber yang nggak melulu dari You Inspire. Kita juga bisa meningkatkan kapasitas kita dengan mengundang narasumber dari luar You Inspire yang terkait dengan disaster risk reduction dan climate change. Kemudian di working group yang pertama ada kegiatan dashboard repository. Jadi ini lebih ke buat mengakomodir data-data yang kita susah punya dan kita coba bikin data-data itu sendiri, kita coba manage di repository ini. Selain data, kita juga rencananya mau melakukan manajemen knowledge untuk informasi-informasi maupun apa aja sih hasil-hasil yang udah dikerjakan terkait dengan You Inspire gitu. Dan di akhir, kegiatan dari working group nanti rencananya mau diadakan conference nasional untuk pemuda di bidang kebencanaan. Ini targetnya sekitar tahun 2026 untuk showcasing hasil-hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh You Inspire dan juga untuk conference dari jurnal-jurnal maupun buletin kebencanaan yang sudah terbit sebelumnya gitu. Itu untuk yang working group pertama. Sekarang kita move ke working group yang kedua, yaitu Human Enhancement for Resilience. Jadi, untuk working group yang kedua ini akan dikoordinir oleh Salsa yang sekarang sedang berada di Belanda, lebih buat enhance dari teman-teman member maupun non-member. Kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah Member 101 Bootcamp. Ini mengadaptasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di kepengurusan sebelumnya. Sebelumnya juga ada kegiatan Member 101 Bootcamp yang kita rasa bisa diteruskan nih gitu. Jadi ini semacam bootcamp daring gitu dengan sebuah periode tertentu untuk para member baru yang nanti di akhir kita bisa kasih challenge untuk mereka berinovasi kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira bisa menjadi inovasi baru seputar DRR
bisa dikasih juga berupa mini grant ataupun proyek sosial dengan dampingan mentor dari You Inspire. Kemudian yang kedua, ini online course. Jadi kalau ini lebih ke platform buat kursus daring terkait dengan kebencanaan dan juga climate change. Ini untuk mengembangkan potensi baik member maupun non-member. Nah, ini kita masih belum punya konsep yang firm, tapi kurang lebih kita kebayang kalau online course ini bisa dibikin berbayar maupun juga bisa dibikin gratis gitu untuk trialnya. Dua kegiatan ini akan ditargetkan dilaksanakan setiap tahun. Kemudian untuk yang kegiatan ketiga ada field training. Nah, ini yang lebih kegiatan ke lapangannya buat hands-on teman-teman yang tertarik buat pemanfaatan teknologi terkait PRB, misalnya termasuk juga bagaimana kita melakukan pemetaan dengan drone mapping, kayak gitu-gitu juga bisa, tapi ini akan ditargetkan dilaksanakan di tahun 2025 akhir atau 2026. Kurang lebih ini untuk yang human enhancement. Terus kita move ke working group yang ketiga. Kalau teman-teman tertarik juga di sini, kita punya Historical Analysis for Resilience, Disaster, and Climate Research, atau disingkat dengan hardcore. Jadi ini buat memfasilitasi teman-teman yang tertarik buat ngelakuin analisis data secara lebih luas lagi dengan dengan teman-teman yang mungkin dari bidang yang bermacam-macam. Jadi ini akan di-lead oleh Bang Arifin yang posisinya akan ada di Aceh. Dan kegiatannya ada apa aja? Sejauh ini kegiatannya ada dua. Kita mau ngembangin dashboard literasi kebencanaan. Jadi ini terkait dengan data-data kebencanaan yang bisa digunakan untuk analisis maupun sarana mengembangkan inovasi. Dan yang kedua adalah online course yang akan berkolaborasi dengan working group yang kedua. Nah, ini adalah kegiatan inti yang dilaksanakan untuk working group ketiga, tapi nggak menutup kemungkinan ketika nanti working group ini sudah terbentuk, akan ada ide-ide baru yang muncul dari teman-teman untuk melakukan analisis data secara lebih detail untuk berbagai macam tipe hazard misalnya, atau berbagai macam konsep kebencanaan yang lain. Kurang lebih itu untuk program kerja dari working group 1, 2, 3, dan internal. Untuk overall timeline ini aku tampilin di tabel aja biar lebih ringkas. Jadi target buat internal yang tahun pertama kita di 2024 ini adalah SOP, jadi SOP untuk setiap divisi di internal dan juga working group 1, working group 2 maupun working group 3 itu bisa diakomodir dan terstruktur, termasuk dengan manajemen pelaporan itu akan difokuskan di tahun ini. Kita akan banyak bebenah di divisi internal untuk tahun ini, termasuk dengan grant hunting. Di 2025 nanti untuk divisi internal punya target bisa udah lebih bisa ngebentuk flagship dan portfolio kita yang lebih jelas gitu, identitas kita dan posisi kita di You Inspire Indonesia ini punya flagship apa aja sih, portfolio apa aja sih yang bisa dipakai ketika kita berkolaborasi dengan dunia yang lain gitu, dunia-dunia kebencanaan maupun dunia organisasi di bidang yang humanitarian. Di target 2025 juga teman-teman internal punya target untuk punya administrasi yang lebih terstruktur dan di akhir 2026 bisa running sistem internal yang sistematis. Untuk working group 1 di tahun 2024 targetnya adalah 2 edisi jurnal dan mulai melakukan bincang catur wulan dan develop dashboard. Begitu juga di tahun 2025. Bedanya di tahun 2025 setelah 4 edisi terbit akan mulai untuk mengajukan akreditasi jurnal supaya akhirnya di tahun 2026 bisa punya jurnal ilmiah yang terakreditasi dan bisa melaksanakan conference nasional dengan dashboard repository yang udah terbentuk gitu. Jadi kita bisa launching sekalian di tahun 2026. Untuk working group kedua sendiri, target 2024-2025 adalah Member 101 yang dilaksanakan setahun sekali dan juga online course. Kemudian di tahun 2026 targetnya bisa melaksanakan field training. Di working group ketiga, selain dari pengembangan dashboard literasi kebencanaan dan online course, diharapkan akan banyak lagi ide-ide yang muncul buat melakukan inovasi maupun analisis data terkait kebencanaan supaya kita bisa lebih punya banyak ide-ide menarik, kita bisa ngapain sih di You Inspire ini gitu. Nah, itu tadi terkait dengan program dan timeline secara umum. Apa aja sih yang sedang dikerjakan teman-teman You Inspire sekarang gitu. Nah, untuk kepengurusan sekarang, kebetulan kita habis dapat grant dari UK Alumni Grant yang di-lead oleh Vira.
Ini nanti funded by British Council dan udah mulai bisa running per bulan ini sampai dengan 6 bulan ke depan gitu. Selain dari UK Alumni Grant yang udah kita dapetin, kita juga sekarang sedang berkolaborasi dengan IoTik UNESCO dan BRIN untuk melaksanakan IC Change. Jadi ini adalah kegiatan semacam bootcamp, semacam course juga untuk teman-teman dari pemuda-pemuda untuk menyongsong dari 20 tahun tsunami Aceh. Selain itu, kita dapat hardware grant juga untuk outsmarting disaster berupa buoy gitu yang bisa kita gunakan untuk R&D kita mengembangkan buoy yang sedang kita rancang juga sama ini. Dan yang terakhir, kita mau open recruitment untuk internal dan working group mulai besok sampai dengan akhir bulan. Nah, untuk monitoring dan evaluasinya sendiri, BTW bentar ya, aku mau ngecas. Untuk monitoring evaluasinya sendiri, kita mencoba menerapkan ini di kepengurusan yang sekarang. Kita mau menilai seberapa efisien, seberapa efektif, dan seberapa impactful kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ini. Jadi ini masih konsepnya kayak trial and error juga, tapi kurang lebih 3 indikator ini yang akan kita gunakan untuk monitor dan evaluasi kegiatan kepengurusan kita. Gimana kita mencapainya? Yang pertama, kita mau mencoba mengembangkan KPI berbasis SMART. Terus kita mau membuat report baik dari semi-annual maupun annual, jadi per semester dan juga per tahun untuk melihat apa aja best practice dan lessons learned-nya. Kemudian kita juga membuka feedback mechanism dari berbagai media untuk sekarang. Kalau teman-teman mau memberikan feedback by WA boleh, lewat sosial media boleh, ataupun nanti di web juga bisa. Jadi harapannya dengan kita membuka mekanisme feedback ini, kita bisa tahu nih apa yang teman-teman harapkan dan mungkin belum tercapai supaya bisa kita tingkatkan lagi di program-program selanjutnya gitu. Dan di akhir kita punya capacity building supaya kita bisa terus-menerus menambah skill maupun pengetahuan dari teman-teman kita dari hasil-hasil kegiatan yang sudah berjalan gitu. Ini masih open for discussion. Nah, kemudian untuk monitoring dan evaluasi ini kurang lebih seperti itu. Dan yang keenam, kita mau launching sesuatu yang baru yang akan diteruskan oleh Mas Rio. Halo, Iya, kedengaran. ya, next yuk. Nah, ini sebenarnya apa namanya yang dari kepengurusan kemarin juga jadi persoalan yang belum selesai-selesai. Jadinya ini kita coba wujudkan sekarang. Gimana sih caranya supaya dari beberapa working group tadi teman-teman juga mungkin punya ide dan segala macam. Gimana sih caranya berinteraksi dengan seluruh member Unify. Nah, ini sebenarnya platform yang kita siapkan untuk exclusively untuk member Uinspire. Jadi ada di member.uinspire.id. Next, yuk. Jadi ini sebenarnya semacam social network, uh, jadi ala-ala Facebook gitu, tapi versi versi light-nya lah, karena memang dedicated untuk apa namanya member Uninspire berinteraksi. Jadi tetap ada news feed-nya, ada apa update kira-kira ini teman-teman lagi melakukan apa sih, punya ide apa sih dan segala macam itu pasti akan kelihatan dan muncul di news feed-nya. Next, ya. Terus, nah ini tadi gimana sih kita berinteraksi di apa namanya dengan member-member Uninspire yang lain? Ada discussion board-nya. Jadi kalau misalnya yang kemarin kita selalu memanfaatkan Slack dan apa namanya WhatsApp, kalau menurut kami akan lebih terstruktur dan terarah ketika diskusinya kita jadiin satu semua di discussion board, karena apa ya, semua pasti bisa terrecord dan bisa di search. Kalau misalnya apa kita kemarin coba di WhatsApp tuh kayaknya apa ya, sangat sangat bingung gitu untuk mencari sesuatu. Jadi lebih baik kita coba apa namanya, pusatkan semua aktivitas member engagement kita di platform ini. Next, Gio. Nah, ini juga kalau teman-teman juga bertanya-tanya,
kira-kira siapa aja sih member Inspire itu sebenarnya. Kalau kemarin sudah di-share ada jumlahnya, ada ratusan member. Nah, nanti semuanya ketika teman-teman sudah terregistrasi di sini akan muncul list membernya di sini, dan em, paling apa namanya, teman-teman bisa kepoin kira-kira apa aja sih ketertarikan dari member-member ini, jadi biar bisa nemu apa ya, bisa nemu peers-nya lah buat belajar bersama, kurang lebih gitu. Next dia. Nah, ini bentuk profilnya, cuma ini masih versi beta. Ini dalam beberapa hari ke depan harusnya sudah ready. Untuk di profilnya nanti akan ditambah dari apa namanya, data-data yang sudah teman-teman daftarkan ketika menjadi member, seperti ketertarikannya apa, terus sosial medianya apa, dan segala macam. Ini sedang kami coba integrasikan secara cepat sebelum fully functional. Harapannya sih dalam 1 atau 2 hari ke depan sudah bisa. Next ya. Lalu, nah ini juga bisa bisa DM-DM-an, bisa PC-PC-an. Dan sebenarnya juga ada fungsi grupnya. Jadi ketika apa namanya, di masing-masing working group pengen apa, punya inisiatif project sesuatu yang pengen dibahas lebih detail, bisa memanfaatkan fitur direct message ini, bisa dibikin grup, bisa direct message langsung ke orang yang teman-teman pengen tuju, atau ya nanti sebenarnya itu secara organik aja mau seperti apa prosesnya, cuma kita berusaha untuk apa ya, mengakomodir semua kebutuhan apa namanya member untuk sekarang. Next dia. Oh udah. Sebenarnya satu lagi yang tadi disebutkan, ada apa namanya, ada kemungkinan kita akan membuat online course. Nah, ini juga sebenarnya eh, akan diakomodir di member.inspire.id. Sebenarnya sudah ada, cuma belum kita buka karena kita masih tetap trial and error. Sejauh ini yang apa masih kita fungsikan itu ada di discussion board. Jadi teman-teman bisa langsung berinteraksi di situ. Kalau mau coba-coba bisa langsung masuk ke member.inspire.id. Pendaftarannya itu based on apa namanya, ID Inspire yang teman-teman sudah dapatkan ketika mendaftar. Jadi langsung masukin ID-nya aja, nanti apa namanya, detail-detailnya akan keluar. Paling yang perlu diisi lagi adalah username dan password. Kurang lebih sih seperti itu. Sudah, Gio. Terima kasih. Sip, terima kasih banyak Mas Rio. Terima kasih teman-teman udah nyimak. Iya, ada 30 orang bergabung. Kurang lebih itu dari kami, dari kepengurusan kami terkait dengan struktur pengurus, program kerja, timeline, terus mekanisme Monef, dan juga launching member.uinspire.id ini. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan dan diskusi. Silakan kalau ada yang mau nanya atau ngasih tanggapan, dipersilakan. Mungkin dari Teh Rahma ya hadir ya, lead pertama You Inspire. Kalau mau ada yang mau disampaikan, Teteh, mungkin bisa open mic. Halo Gio, ini open Ya, mic aja Teteh. nggak apa-apa. Belum Ya. ready open cam. Tat, sambil kerudungan. Iya, makasih banyak Gio, Bang Rio, dan juga semua pengurus yang lain. Keren banget dan appreciate. Terus terharu juga ya, apa namanya, melihat struktur pengurusnya, di mana apa namanya, banyak member-member baru yang kemudian engage di kepengurusan ini. Mungkin beberapa juga belum pernah ketemu langsung sama saya, tapi apa namanya, di sini benar-benar terharu. Wah, ini banyak orang-orang baru yang juga peduli sama Inspire dan mau turut mengembangkan apa platform ini. Terus juga program-program kerjanya. Dan juga Bang Rio, makasih ya ngawal terus nih dari awal kita bahas Inspire sampai sekarang. Dan alhamdulillah, saya juga berterima kasih tetap ada acknowledgement apa yang
capaian yang terjadi di 5 tahun ke belakang dan juga bisa mendefine gap dan kebutuhan ke depan dan keluar dengan ide-ide baru dan segar untuk kepengurusan ini sampai ke udah bikin roadmap-nya juga 2024 sampai 2026 itu luar biasa banget hasil dari program kerjanya. Ini lagi langsung nyobain daftar juga ke platform membernya Silakan Teh. setengah jalan. Apa namanya ya mudah-mudahan nanti bisa lebih ini juga ya karena kan waktu itu kita juga sempat ini ya sempat migrasi dari WhatsApp ke Slack tapi terus di Slack-nya macet. Sekarang keluar platform yang baru nanti mungkin juga PR-nya gimana platform yang baru ini juga bisa aktif apa namanya dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan itikat yang memang tadi dimaksudkan. Terus juga gimana kita bisa membiasakan diri login ke situ gitu kan tiap hari. Artinya juga mungkin dari divisi komnya atau divisi siapa yang ngurusin apa platform ini juga tetap perlu engage ngasih info-info menarik atau disundul di WhatsApp ada diskusi menarik loh di eh, grup ya. Maksudnya nanti PR-nya itu kan menghidupkan si apa tadi namanya member platform ini ya. Tapi saya juga ikut excited mau nyobain masuk ke dalamnya apa namanya mudah-mudahan diterima ke dalam. Eh, Diterima Kemudian tuh. juga iya terus tadi juga bagus banget mau ada ide sampai ke conference dan jurnal. Tadi ini sih masih agak bingung yang jurnal itu mau bikin jurnal artinya artinya tuh bikin jurnal tuh bikin wadah jurnal di mana orang-orang bisa submit ke jurnal tersebut atau mau publikasi jurnal gitu itu kan dua hal yang berbeda. Tadi mungkin saya masih ada biasnya di situ. Apakah memang nanti Winspire akan punya jurnal sendiri yang ada pengelolanya atau apa namanya atau mau submit jurnal. Iya Hmm. ini lagi ini kok Bang Rio lagi di nanti abis ini langsung melanjutin aktivasinya. Nah, Sip. terus juga alhamdulillah apa namanya bisa menjaring pengurus dari Aceh, dari Bali kan ada Arifin, Arifin sama Arifin kan udah lama juga ya. Makasih banyak nih Arifin. Terus ada Bli Oka sama Era. Wah udah ada Bli Oka sama Era di Bali tuh kayaknya powerful juga. Terus di sini ngeliat ada yang lain dari Aceh tuh ada Mas Fahru Radi ya. Terus ada Mas Ivan, masih di Gorontalo Mas Ivan. Apa namanya Saya lagi ide di Bogor, supaya Bunda. oh udah di Bogor. Ini jadi kayaknya apa ide supaya juga bisa lebih mengempower daerah gitu kan karena kan anak-anak di Aceh di Bali di Palu ada Amak juga itu juga luar biasa mudah-mudahan bisa lebih mengakar ya jadi nggak eksklusif tapi justru bisa inklusif gitu melibatkan anak-anak muda ini termasuk yang di luar negeri. Ini kelihatan banget nih jaringan alumni UK. Terus di Belanda tadi ini ya siapa namanya Salsa ya Salsa. Salsa Salsa. di Belanda gitu itu appreciate banget. Di Belanda itu ada Mbak Anissa Trianti. Mbak Anissa Trianti ini dulunya aktif di UNMGCY. Jadi dulu waktu awal-awalnya banget kita bikin Inspire itu advokatornya termasuk Mbak Anissa Trianti, Kang Mizan, terus ada Mbak Irina Rasliana lagi di Jerman saat ini. Yang mereka memang melihat, wah anak-anak Indonesia ini kan yang mudanya banyak yang berlian-berlian cemerlang, tapi di level global nggak terlalu terdengar gitu. Sehingga kemudian memang di apa ya termasuk yang inilah yang mengadvokasi jaringan ini. Mbak Anissa tuh masih muda juga loh, Gio. Dia kayaknya 33 Oh atau ya. 35 mungkin. Sekarang ya dosen profesor di Utrecht ya Mbak Nurul ya. Eh, atau di mana ya di Belandanya itu. Tapi dia ini sangat sangat semangat kalau diajakin sama Inspire. Jadi kalau mau Salsa bisa kontakkan juga sama Mbak Anissa hangout di Belanda dan mungkin apa namanya come up untuk memperkuat tadi ya program kerjanya ngajakin Mbak Anissa Trianti. Oke. eh Kalau dari Teteh sih sementara itu dulu, Gio. Mudah-mudahan Ya. bisa istiqomah melaksanakannya dan terima kasih banyak Amin. sudah melanjutkan perjuangan ini. Makasih banyak Teh apresiasinya dan tanggapannya. Kalau yang tadi saya ingat kan perlu kejelasan yang untuk yang WG1 ya Teh, yang tentang jurnal ya. Di Mm-mm. sini ada Dokter Iwan yang bisa membantu menjawab. Mungkin Iwan masih ada di sini nggak, Wan? Masih Bangun, Wan, bangun. siap. Di Siapa tahu UK jam nanti 3 ya. ada ini ada course ke Edinburgh kita daftar. Hey,
Waduh, boleh-boleh Mbak. Jalan-jalan. Boleh. Jadi Wan tadi Member Terahma one ke ada sana. nanya Iya, tentang itu kan, tentang izin menjawab kejelasan ya. jurnal dan boleh silakan. Eh, Gini, Terama, apa namanya? Waktu dari rakor itu kan kita udah nggodok ya di WG1 ini. Di hub ini bakal punya dua jalur lah istilahnya. Ada yang jalur style sekarang gitu kayak ngebangun dashboard dan lain-lain, dan ada style yang eh, klasik itu melalui kita bikin jurnal. Jadi kita akan bikin jurnal, dan juga nanti mungkin ke depan saya bakal kontak personal ke Terahma buat minta tolong jadi salah satu, jadi apa namanya, scientific committee gitu. Cuman ini masih, kita masih apa namanya, masih coba menelusuri prosedur dan lain-lain. Juga nanti dibantu Mbak Era, dia udah pernah pengalaman ngebangun di eh, tempatnya sebelumnya gitu. Jadi tinggal nanti pelaksanaannya. Sekarang sih progresnya baru apa namanya, mau nyiapin platformnya melalui OJS kalau di Indonesia tuh. Jadi nanti setelah itu baru kita mulai reach out ke teman-teman yang bersedia menjadi apa, scientific committee. Mungkin salah satunya nanti saya minta tolong Teh Rama gitu paling. Nah, keren banget. Makasih Mas Iwan. Berarti ini bakal punya jurnal gitu ya? Itu kayaknya perlu benar-benar ensuring bahwa akan ada yang dedicated melanjutkan ini. Karena kalau Ya, nggak salah kan bikin jurnal itu nanti perlu ada perlu menelurkan 2 edisi atau berapa edisi dulu gitu sampai dia bisa terakreditasi. iya. Kalau nggak salah tuh sampai 2 tahun, Teh. Jadi 2 tahun ya? kalau kita rencana rencana terbitnya setahun 2 edisi, berarti harus 4 ya. 4 itu berarti tahun ini 2 edisi, tahun depan 2 edisi. Iya betul, baru bisa Satu diakreditasi nanti di akhir tahun depan. tahun. Terakreditasinya tuh berapa satu edisinya berapa jurnal ya? Kalau satu edisi itu minimal empat, empat apa? Makalah, 4 jurnal. 4 makalah. Oh, berarti kita kejar 4 makalah, 4 makalah dalam 4 edisi dulu gitu ya. Mm-mm. Ya kayak gitu. Jadi setahun tuh 8 makalah, Mm-mm. Oke, oke. betulan. Mm-mm. Gitu sih. Ya Ya. mudah-mudahan bisa. Kalau dari Iya, karena nanti challenge-nya kan 4 makalah, 8 makalah, tapi 8 makalah ini kan sebenarnya ibaratnya tuh tanda kutip dikorbankan supaya bisa dapat akreditasi gitu. Dalam artian kan 4 makalah ini kita masukin, tapi dia betul, sebagai penulisnya nggak dapat, belum bisa dapat kredit dulu gitu kan. iya eh, jadi bisa tulisan-tulisan ringan, tapi juga bisa diakui dan bisa menjadi pijakan buat keberadaan paper ini gitu kan ya, jurnal betul ini. betul betul Teh. Seperti itu. Sangat. Oke, makasih Terahma, makasih Iwan buat tanggapannya. Ada lagi Terahma atau dari Teteh? Eh, cukup dulu. Yang lain dulu aja, nanti teteh nambahin lagi. Masih ada sih. Silakan Tapi kalau ada lanjut yang jurnal pertanyaan. tadi itu ya. Lanjut Ya, yang jurnal tadi itu kan sebenarnya powernya Unspire tuh sebenarnya kalau misalkan mau berangkat dari nasional atau ke internasional, Unspire tuh sebenarnya punya power juga kalau mau bikin di internasional karena kita punya network internasional ya. Cuman saya juga nggak tahu gimana caranya bikin, eh, bukan nggak tahu caranya sih. Maksudnya itu kan sesuatu yang kita harus komitmen jangka panjang juga ya, bikin jurnal nasional maupun internasional. Tapi kita sebenarnya bisa menjaring ke internasional juga. Kalau mau diperkuat di level nasional juga it's okay. Terus nanti bisa menjaring siapa sih member-member S3-nya Unspire buat masuk ke scientific committee sama advisor-advisornya Unspire gitu. Di sini kita punya
Mbak Anissa Trianti yang tadi saya sebutkan, terus Kang Mizan juga kan pasti bisa ya. Ada Mas Henny, siapa ya, ada yang di Jerman kalau nggak salah S3, tapi saya lupa. Di Eropa juga. Terus ada Bang Jonathan Lasa, profesor di Charles Darwin University. Dia itu advisornya Uinspire, dia advisor Uinspire ronde pertama ya. Jadi ada Pak Jonathan Lasa, terus ada apa Bang Saud Sagala, itu juga advisornya Uinspire di periode sebelumnya, maksudnya periode awal. Nah, itu mungkin juga misalkan perlu scientific committee berapa, ya bisa ngambil dari skupnya yang user punya ditambah mitra-mitra dan advisor-advisornya gitu. Ini bagus banget sih kalau bisa jadi promising banget. Cuman yang paling berat itu justru di 2 tahun pertamanya. Karena begitu udah terakreditasi pasti jalannya akan lebih mudah. Jalan yang lebih sulit itu mendapatkan akreditasinya ini. Siap-siap teh. Banget. Semoga bisa Ya, mewujudkan dalam amin. 2 tahun ini. Dia coba Makasih approach juga. Pak Endra juga. Pak Endra kan editor di Jazz ya, sama di Iya. jurnalnya New Zealand. Siapa Pak tahu Endra mau nggak di bantuin. Wah, Pak Endra nggak di sebelah Teh ketinggian. Rahma. Ada sih, nanti di info dulu. Boleh nanti aku Siap, coba. siap, siap. Makasih Teh Rahma, sarannya ditampung banget nih. Sama-sama. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan? Ada nggak? Aku mau, aku. Mbak Saina, boleh Hai. silakan. Halo Mbak. Halo teman-teman semuanya, aku banyak melihat warga-warga baru nih, sih. Seneng banget malahan. Jadi isinya nggak Gio lagi, Teh Ice lagi, Teh Rama lagi, Devita lagi, alamak kayak 5 tahun ini tuh, aduh dia lagi gitu. Yang sekarang kan kayak lebih variatif ya, happy Nggak banget. 4L ya. Betul, Lu lo lagi, lu lagi, lo lagi. lagi. Walaupun walaupun udah ganti nih grup grup WhatsApp-nya, isinya itu lagi. Selamat ya buat teman-teman pengurus baru. Ini keren banget untuk program-programnya. Terarah sekali, sangat science dan innovation banget. Pokoknya kayaknya emang you inspire banget lah yang di sini. Keren banget. Nah, aku sepakat SOP itu dimasukin ke list pertama di dalam proker kerja kalian gitu. Karena itu yang selalu menjadi kendala. Nah, bikin SOP itu memang memang sangat berat, emang sangat merepotkan, tapi juga memang itu yang diharuskan. Nah, pesan aku setelah SOP itu jadi beres, itu benar-benar disosialisasikan ke semua member dan member-member itu benar-benar memahami tentang SOP. Jadi nanti kalau apa, jadi nanti nggak cuma satu kali itu untuk sosialisasi, tapi benar-benar dipastikan mereka sangat memahami dan mereka aware gitu kalau kita tuh punya SOP loh di dalam finance, kita tuh punya SOP loh dalam business development gitu. Kita tuh punya SOP dalam yang hal-hal yang lain gitu. Jadi nggak cuman karena udah gini biasanya udah berjalan waktu, nah udah pada lupa deh tuh SOP-nya kayak apa gitu. Itu yang perlu terus dijagain. Entah nanti bagaimana strateginya untuk terus mengingatkan itu pada member-member yang lain. Karena kan ini kita cuma 30 ya yang hadir di sini. Nggak tahu nanti kalau misalkan eh, sosialisasi buat SOP nanti akan ada berapa puluh lagi yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang ada juga member yang tidak membaca WhatsApp-nya You Inspire gitu atau tidak membuka link-link informasi yang diberikan yang kayak gitu-gitu. Bagaimana strateginya untuk memenuhi hal tersebut? Karena SOP itu penting banget kalau nggak pengurusnya jagain itu akan berantakan dan semakin pudar lah status si SOP sendiri. Itu sih, aku sepakat banget nih SOP jadi nomor satu dan itu PR-nya banyak banget. Untuk di finance, untuk finance sendiri itu SOP-nya udah ada, Gi. Jadi nanti kalau pas kita handover, itu nanti aku akan share dan itu feel free banget untuk diutak-atik lagi. Begitu. Terus apalagi ya, untuk Grand keren banget, baru berapa saat menjabat, Grandnya udah banyak banget, keren.
Terus aku mau menambahkan kemarin Gio udah sempat disampaikan kan sama Devita, jadi di apa embassy-nya Devita di British Embassy itu mengadakan, aku berisik banget nggak sih di sini? Oke oke. Aman bahasa. Ada backsoundnya soalnya, aku aja hilang konsentrasi nih. Nah, kemarin aku datang ke trainingnya British Embassy, jadi mereka mengajarkan bagaimana cara upload untuk grant dan mendapatkan Ocean Grant dari British Embassy itu lumayan banyak mendapatkan ilmu. Sebenarnya secara ilmu, secara teknik itu aku pernah dapetin dari Kang Mizan waktu bikin bikin proposal-proposal sebelumnya. Cuman emang karena otaknya nggak mampu, jadinya segitu-gitu aja memang. Tapi emang itu harus dilatih. Nah, aku senang banget bisa ikut itu dan aku bersedia untuk share banget ke teman-teman semuanya. Dan ini untuk Ocean Grant, aku udah bilang sama Devita, aku nggak bisa meneruskan untuk develop ini proposalnya. Lebih baik teman-teman pengurus aja yang melanjutkan untuk ini karena juga secara format, secara form itu sudah ada di websitenya mereka dan ini berbahasa Indonesia. Ada banyak bahasa sih sebenarnya nggak cuma bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jadi senyamannya teman-teman aja mau menggunakan bahasa yang mana. Nanti em, dan deadline-nya itu di 17 Maret ya atau berapa gitu. Jadi emang nggak lama, kurang dari 2 minggu. Jadi mungkin secepatnya kita ngobrol untuk ini supaya teman-teman bisa upload. Karena menurut aku sayang banget kalau kita tidak mengambil kesempatan ini. Aku nggak tahu sih kita punya kekuatan ordal itu bisa dimanfaatkan apa enggak. At least kita udah melakukan upaya yang lebih dulu. Itu satu untuk di Grand British Embassy. Terus yang kedua, tahun lalu aku sempat kenalan dan sempat engage sama staf susnya Kemenpora. Jadi saat itu message yang aku dapat adalah intinya Kemenpora itu sebenarnya bukan Kemenpora aja, tapi semua kementerian itu kan sebenarnya harus ada program kesiapsiagaan bencana, termasuk Kemenpora. Tapi mereka nggak punya program karena memang tidak ada orang di RR-nya di situ sama sekali gitu kan. Jadi mereka hanya tahu pemberdayaan pemudanya seperti apa, tapi untuk di RR-nya tuh kayak gimana kegiatannya mereka belum. Nah, mereka sangat terbuka sekali untuk pihak manapun dengan siapapun eh, yang punya program untuk dipresentasikan ke mereka. Terus kalau mereka setuju, mereka akan embed ke situ gitu. Jadi apa? Jadi mereka itu skemanya seperti itu. Ada program apa di luar, mereka akan embed di situ gitu. Jadi menurut aku sayang banget kalau misalkan kita ya sebenarnya entah keuntungan benefitnya bagi kita seperti apa, tapi yang pasti sih di jaringnya kita akan semakin luas di Kemenpora. Dan itu menurut aku baik juga untuk kita lanjutkan komunikasinya. Aku udah sempat cerita panjang lebar tentang You Inspire. Saat itu memang 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 jalan memperkenalkan diri sebagai You Inspire. Ya, secara gestur sih mereka bingung ya untuk di dunia di RR, cuman aku cerita aja gitulah seperti apa peran kita anak muda yang ada di member-member kita yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku, dan saat itu aku tidak membawa bahan presentasi apapun karena statusnya memang hanya untuk mendampingi Bapak pejabat dari BRIN, ngedampingin Mas Oci doang gitu. Jadi memang hanya obrolan aja. Mungkin nextnya bisa ketemuan, kita bawa company profile kita membawa bahan presentasi dan yang lain-lain. Aku rasa mereka akan setuju dan kita bisa bekerja sama. Itu sih hal-hal itu Gi yang dari aku. Overall keren banget untuk program-programnya. Semangat ya. Jangan mudah Makasih menyerah. banyak. Iya, makasih banyak Mbak Saina, Ibu IA kita selama ini. Oh ya, jangan Udah lupa. ngatur Aku mau gimana? mengingatkan lagi. Banyak aset di Inspire yang ada di tempat aku ya. Aku belum Oke. kasih list ke Era. Kemarin Era udah sempet minta. Aku lupa mulu mau ngasih listnya. Gitu. Nanti coba follow up aku. Siap, siap. Oke. Aku tambahin batas aset.
Makasih banyak Mbak Sayana. Tadi aku catat yang pertama, pentingnya nanti setelah teman-teman finalin SOP untuk disosialisasikan gitu ya, Mbak Sayana ya. Biar tahu nih prosedur kita tuh aturan mainnya kayak gimana. Seperti itu kan ya. Terus untuk yang Ocean Grand, makasih Mbak Sayana udah mau mewakilin buat datang kemarin. Iya, dari kita kebetulan belum ada yang bisa hadir, Mbak. Berarti kita bisa ngobrol besok sekalian kali ya. Besok tuh rencana mau ada handover fisik sih, maksudnya handover offline antara Kak Devita sama Rara dari segi finance. Mbak Sayana juga akan gabung ya, kayaknya. Nah, itu kalau misalkan besok, aku tentatif, woy. Kalau fisik, Oh ya udah. Kalau nggak nanti kita bisa bikin sesi online aja. mm-mm. Karena ini kan ada handphone sama iPad. Aku kayaknya butuh waktu untuk backup dulu. Beberapa kali Mm, aku pakai untuk apa namanya untuk kegiatan aku. Jadi emang harus kayak di riset dulu sih. Harus aku Oke, beresin dulu. sip, sip. Berarti aset-aset nanti kita bisa ngobrolin lagi ya Mbak Sayana buat handovernya. Tapi kalau misalkan online, aku oke sih. Karena kalau misalkan offline kan kayak aku nggak mungkin Oh kayak cuma iya, sejam doang nongol ya. oke. Bisa, Gitu. sip, bisa diatur. Terus buat yang staf sus Kemenpora tadi, kita bisa nyiapin kayak program apa yang bisa dilaksanakan di Kemenpora gitu ya Mbak berarti. Dan kita bisa arrange buat meeting sama mereka gitu. Iya, Gi. Oke, sip. 3 poin ini ya sama yang keempat tadi manajemen aset. Oke, makasih banyak Mbak Saina masukan dan tanggapannya. Sama-sama, Doakan Gi. semoga teman-teman internal nanti bisa melanjutkan apa hal yang sudah baik yang diterapkan Mbak Saina dan tim sebelumnya dan bisa lebih baik lagi. Amin. Semangat. Nanti mohon bimbingannya ya Mbak Saina kalau kita masih ada yang mau ditanya-tanyain gitu. Mungkin di masa transisi ini kan banyak yang perlu didiskusiin ya. Siap-siap. Mm. Mbak Sena lagi yuk, mumpung Mbak Senanya lagi on. Mungkin nanti juga perlu ada sesi sendiri nggak ya, masalah terkait update ADART sama perbankan. Oh iya, itu ya. Ada cerita lain itu. Boleh, Bener. boleh. Oh ya, untuk ADART, ini rencananya mau diganti teh di akta atau... Kelihatannya karena leadnya mau digeser. Oke, nah aku kemarin tuh sempat nanya-nanya ya sama notaris untuk ganti akta itu biayanya 5 sampai 7 juta. Tapi aku nggak tahu itu udah sama SK apa belum, tapi range-nya segituan sih. Hmm. Hmm. Iya, iya. Oke. Sip. Iya, Tapi kita makasih. duitnya ada kok, kita kaya, tenang saja. Kalau kata kita kaya. Aduh, Alhamdulillah. Oke, Teh Rahma, Mbak Sayana buat yang sesi itu ya, ADART, perbankan, akun-akun nanti kita bikin sesi khusus itu sama internal buat membereskan apa yang belum selama ini. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau ngasih tanggapan, pertanyaan? Siap. Mohon izin Kak. Halo, halo, Riki. Perkenalkan, Boleh. perkenalkan nama saya Riki Kak. Salam kenal, Riki Riki. Haryanja. Iya. Jadi untuk yang WG1 itu terkait jurnal ya tadi. Nah, saya kebetulan tertarik juga sebelumnya pernah menjadi chief editor jurnal. Kalau misalkan mau dilibatkan di situ, nggak keberatan saya Kak. Gitu aja. Eh, kita juga Kebetulan sama-sama. saya saat ini sedang bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Pertahanan Kak. Oke. Bagian teknik hidrologi prodinya. Good news banget ini. Makasih, Mas Riki. Salam kenal. Bapak Iwan, kopi Bapak Iwan. Siap-siap Bu, aman. Nanti saya minta datanya ya ke Oke, Mbak X internal buat siap. kontak Pak X. Mm-mm. Chief editor kita berarti. Oh, enggak Kak, maksudnya bantu-bantu aja Kak. Jangan Kak. Iya, Mas makasih Riki, salam banget, kenal. Mas Riki. Ya, Oh, salam kenal Kak. dosen. Terima kasih.
Siap, sama-sama. Nanti bisa langsung dikontak juga sama Bang Iwan ya. Gio mumpung lagi balik ke jurnal, nih sudah Waduh, dipanggil. ini dia suhu kita. Pak Endra. Suhunya Celcius atau Kelvin? Waduh, susah nih pertanyaannya. Pak, tadi tadi kita sempat paparin program kerja dari working group, Pak. Salah satunya Hmm. working group yang pertama tentang Resilience Knowledge Hub yang dikoordinatori oleh Mas Iwan. Itu kita rencananya mau mengembangkan jurnal ilmiah gitu buat memfasilitasi tulisan-tulisan teman-teman yang pengen belajar publikasi gitulah. Hmm. Nanti kemungkinan kita akan banyak minta tolong Pak Endra buat di prosesnya, Pak. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau terkait jurnal ya, mungkin ada beberapa yang saya ketahui, ada yang enggak juga, Gio ya. Yang pertama, prosedur awal itu saya nggak tahu. Jadi kan kalau kemudian tujuannya adalah untuk memfasilitasi tulisan, berarti kan kita berbicara jurnal nasional atau jurnal dengan kategori di dikti itu Sinta ya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu di Gio. Jadi dia ada levelnya berdasarkan hasil nilai akreditasinya. Nah, jadi eh, proses awalnya saya nggak tahu bagaimana menyiapkan masuk ke situ ya, Gio. Eh, Kalau mau sih teman-teman bisa ngundang admin jurnal ITB, ya mungkin gitu bisa siapkan undangannya nanti saya sampaikan untuk mendapatkan informasi bagaimana prosedur awal. Kecuali mungkin yang lain ya, ada sudah mengetahuinya maka nggak perlu gitu ya. Tapi kalau itu proses awal saya nggak tahu. Nah, yang kedua, kalau jurnal itu sistemnya cuma ada di editor dan eh, editor in chief atau chief editor. Jadi misalkan apa scientific committee itu nggak ada. Yang sebuah jurnal itu nggak ada scientific committee itu siapa lagi namanya nggak. Ya hanya itu aja. Editor, kemudian chief editor. Tapi bisa juga ada berupa guest editor. Guest editor itu sebenarnya yaitu misalkan memiliki suatu sesi ya sesi terkait misalkan apalah taruhlah eventnya lagi gempa Cianjur misalkan ya mau dibuat sesi. Tapi jurnal dikti itu tidak merekomendasi sebuah sesi masalahnya. Jadi maksudnya sebuah apa namanya conference bukan sebuah apa special issue ya namanya special issue itu enggak diakomodir dikti. Yang saya tahu ya, makanya di jurnal yang saya handle itu nggak ada special issue, adanya regular issue. Kemudian dia nanti masuk setiap yang ingin dimasukkan masuk ke regular issue gitu. Nah gitu. Mungkin itu apa baru nanti eh, ya prosesnya kan kalau ingin mendapatkan ini kan harus akreditasi dikti itu ya diajukan segala macam itulah dan harus punya webnya sendiri nanti webnya sendiri portalnya sendiri maintenance terhadap servernya sendiri ya kan nanti mau nggak mau kan harus open access ya ya. Jadi justru sebenarnya gini, kalau seandainya, kalau menurut saya, ini semua You Inspire kan ya Gio ya? Atau ada semua You Iya, Inspire kan? buat buat You Inspire, iya. Jadi kalau misalkan eh, seandainya sudah berjalan, justru malah bisa menjadikan pemasukan buat You Inspire. Tapi sebenarnya modal di awal juga harus diperlukan. Itu tadi. Kenapa? Karena harus ada web address, harus ada server, harus ada sistem submission ya. Sistem submission. Bisa pakai Open Journal Access namanya. Tapi kan di situ memerlukan IT. Ya.
Harus ada IT-nya di situ yang menghandle. Nah itu. Tapi begitu nanti ya modal semua di awal pasti diperlukan. Nah begitu sudah jalan, baru bisa ada beneficial ekonomi di situ. Karena yang pertama itu yang menurut saya ya dalam prosesnya terkait jurnal itu. Nah itu sih Geo yang saya Yap. ketahui. Ya, makasih banyak insight-nya Pak Hmm. Endra. Di sini juga ada Mas Iwan, kalau misal mau langsung ngasih tanggapan Mas Iwan. Tapi beberapa saya catat ya, kalau di persiapan jurnal ini tuh kita perlu nyiapin web address-nya, sistem submission, terus nanti tim yang ada itu editor, chief editor, ataupun guest editor gitu ya Pak, Ya, tadi ya. dan satu lagi saya lupa. Jadi editor itu eh, disarankan disarankan itu tidak dari Indonesia semua. Hmm, hmm. Kan kita bukan kita maksudnya taruhlah jurnal ini tuh akan diajukan kan di akreditasi awal. Jadi harus di apa ya eh, ditunjukkan ditunjukkan bahwa ini loh editor jurnal itu ternyata eh, punya punya apa namanya Scopus ini dari institusi ini gitu ya. Hmm. Kan saya paham, yang saya paham kan justru Uinspire banyak luar negerinya ya, ada Malaysia, ada mana lagi ya Iya, Kazakhstan ya, India banyak. Nah, itu aja dicek iya. dijadikan editor. Walaupun belum tentu mereka bekerja ya. Tapi by apa namanya? By dokumen ada nama mereka di list editor itu. Hmm, oke. Jadi yang bekerja tetap akan biasanya sih tim tim kecil di dalam itu. Itu yang pertama. Kesulitannya sebenarnya di awal justru ya bagaimana mempromot itu, mempromot jurnal, ya, menyiapkan ekosistemnya. Nanti biasanya kalau yang itu OJS namanya Gio, ya bisa dicari penjurnal sistem itu ini apa namanya sistem jurnal yang ya open, yang gratis gitu. Oke. Sip, Udah saya catat, Pak. Nanti kita bisa oke, adain sesi khusus lagi juga buat boleh, persiapan jurnal ilmiah ini ya sama Mas Iwan boleh, ya. boleh. Sama Mas Riki juga tadi. Gitu sama Mas Riki Haryanja Siap, juga. siap. Jadi bisa juga Kio pertama nulis paper dulu Siap, Kak. gitu kan. Set, gitu. Nah, udah. Kenapa langsung tutup muka? Udah kan yang dulu kan masih proceeding tuh. Tinggal Iya, kita segala macam impact-nya jadi sebagai ini, sebagai tendangan awal kan. betul. Nah, oke sip. Kick off kita. Makasih banyak Pak Endra Terahma. Sama. Udah dapat banyak banget insight buat WG1 nih. Kita izin lanjut ya untuk yang pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau ada dari teman-teman yang mau menanggapi atau mungkin langsung mau bilang, aku tertarik nih buat bantu di WG2, WG3 gitu. Kita batasin diskusi hari ini sesuai undangan sampai 11.30 kali ya. Kalau masih ada yang mau dibahas. Silakan. Iya, halo. Yo, Halo, Mbak Fibri. ya. Salam buat semuanya, Teh Rahma. Ya, izin buat apa namanya menanggapi tadi dari beberapa yang sudah disampaikan gitu ya terkait eh, apa namanya kalau terkait jurnal tadi juga kebetulan saya juga pegang jurnal itu di kampus. Jadi mungkin nanti bisa sharing-sharing juga. Tadi benar yang disampaikan oleh Pak Endra bahwa yang paling susah itu di awal gitu ya untuk bisa sampai akreditasi dan ke maintenance-nya eh, menjaga flow untuk jumlah jurnal dan asal jurnalnya dari mana itu yang biasanya. Jadi yang untuk keep maintenance dari akreditasi itu yang sebenarnya paling sulit. Tapi kalau dari Uinspire saya rasa potensinya sangat besar karena kita diverse gitu ya, jadi sangat bisa dimanfaatkan. Cuman awalnya memang harus sabar untuk ke situ untuk dapat akreditasi gitu. Jadi teknisnya masih bisa banyak yang ditanyain lah. Artinya banyak orang yang bisa ditanya untuk terkait teknisnya. Jadi memang sangat teknis gitu. Jadi ada hitung-hitungannya tadi dan bisa benar bisa dijadikan sumber apa namanya sumber pemasukan juga kalau nanti sudah jadi Sinta gitu. Itu
itu sangat prospektif gitu ya masukan untuk jurnalnya tadi. Kemudian untuk yang ingin izin menanyakan terkait misalnya pengembangan kegiatan di wilayah yang lebih lokal gitu untuk member-member yang seperti saya misalnya itu rasanya kalau ke Jakarta itu kan jauh gitu ya. Bagaimana bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang ada di daerah tapi tetap bisa terafiliasi dengan baik gitu. Nah, itu nanti akan mungkin bisa masuk ke WG apa atau ke internal apa gitu. Dan bagaimana terkait budgeting yang kemungkinan bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang lebih lokal, apakah bisa kemudian dialokasikan ada yang bisa tetap dan bisa diakses. Nah, itu nanti mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lebih lokal sifatnya karena ini menurut saya sangat penting untuk bisa membangun engagement di level lokal. Kemudian terkait dengan grant tadi, bagaimana sih ini akan bisa dimanfaatkan gitu oleh khususnya semua member. Jadi inklusivitasnya itu akan seperti apa pengelolaannya. Dan mohon ini tadi kan sangat luar biasa ya, saya sangat excited untuk semua program yang akan berjalan. Dan nanti mohon karena banyak sekali gitu, banyak sekali dari setiap WG ada, dari setiap internal ada begitu ya. Mohon diberikan mungkin kalau sudah fix detail timeline gitu per year gitu, kemudian per bulan. Jadi mungkin reminder bulan ini kita akan ngapain aja supaya kita bisa prepare gitu apa yang akan dilakukan dan ingin berkontribusi kemana. Mungkin seperti itu, Gio. Terima kasih banyak. Makasih banyak Mbak Fibri. Berarti Mbak Fibri nanti bisa juga ikut bantu untuk WG1 ya. Kemungkinan ya. Sesuai Iya. porsi nanti. Siap dicatat juga. Tadi udah saya catat juga tadi Mbak Fibri gimana challenge-nya buat keep maintenance dari jumlah jurnal ini ya. Ketika kita mulai buat Betul. mempublikasi jurnal gitu. Oke. Kalau buat yang pelibatan warga-warga lokal, maksudnya member-member di level lokal, itu tuh mungkin tadi saya belum ngejelasin secara detail, tapi itu bakal banyak terlibat di WG2 dan WG3 gitu. Karena di WG2 nanti dari Salsa punya beberapa kegiatan juga seperti online course maupun field training yang itu rencananya akan memberdayakan teman-teman dari level lokal gitu. Kurikulumnya emang belum firm, Mbak Fibri, kita mau bikin apa aja, tapi dari secara konsep, waktu itu Salsa menitipkan bahwa kegiatan online course dan field training ini bakal ngelibatin chapter lokal gitu. Kurang Oke, lebih berarti seperti itu. Mm-mm. iya, berarti chapter lokalnya ini bakal lebih diaktifkan gitu ya harapannya. Ya, iya, baik baik dia jadi pemateri mungkin untuk memberikan sharing-sharing terkait best practice ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di level lokal maupun juga menjadi peserta gitu. Itu bakal banyak engage di WG2, WG3 kalau dari kita nanti. Kalau untuk Oh, yang grant dari Mas Rio mungkin ada yang mau ditambahin? Um, yang tadi yang Grand pertanyaannya apa dia? Gimana kita manfaatin grant ini biar lebih merata buat semua member gitu, biar lebih Ah, inklusif gitu. ya, sebenarnya ini di dalam si platform member.inspire.id nanti akan ada apa ya? Akan ada page khusus untuk itu. Jadi yang sedang apa namanya di develop juga di fundraising itu adalah gimana caranya supaya kita bisa dapat opportunities yang bisa juga kita share ke member gitu. Jadi apa namanya kita masih melakukan pemetaan kira-kira yang mana aja sih yang bisa kita langsung share dan eligible buat Inspire sendiri gitu. Nah, yang sebenarnya menjadi concern di apa ya di permasalahan grant adalah ya mungkin dari teman-teman yang ada di sini juga ada beberapa yang memang sudah punya apa tuh legalitasnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen memunculkan idenya itu dari dalam working group masing-masing atau apa ya istilahnya mau bikin inisiatif project bersama member-member Inspire sebenarnya itu yang pengen kita enforce buat yang sekarang sih jadi kolaborasinya itu diharapkan bisa bisa terwujud dari platform apa namanya discussion board itu gitu ide-ide kayak tadi misalnya apa namanya yang lokal itu akan seperti apa sih nanti apakah kita akan mulai banyak apa namanya kegiatan-kegiatan yang lokal sebenarnya uh,
pengennya gitu. Cuma kita kan ini baru apa ya, baru mulai dan kita belum apa namanya, belum begitu mengenal teman-teman sekalian. Jadi harapannya di discussion board itu juga kita salah satu apa ya, salah satu wadah buat biar bisa tahu kira-kira teman-teman di daerahnya ada masalah apa sih, ada ide apa sih dan segala macam. Nah, salah satunya tadi terkait dengan grant dan lokal apa ya, activities juga sebenarnya yang tadi Gio juga sempat share, grant dari UK alumni itu kita bikin inisiatif smart farming itu di Magelang di tempatnya apa namanya, tempatnya Vira. Dan yang tadi juga hardware grant dari So Far Ocean kita dapat buoy itu akan diimplementasikan di Tanjung Benoa di Bali terkait dengan apa ya, untuk mengobservasi jumlah karbon yang terserap di mangrove, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi emang harapannya kita punya apa namanya inisiatif project yang berbasis lokal dan harapannya juga datanya akan lebih bagus ya dibanding dengan data-data yang hanya sifatnya provinsi gitu. Kita pengen coba mungkin bisa di village level dengan inisiatif project yang teman-teman juga buat di apa namanya di lokal nantinya. Kurang lebih sih kayak gitu. Makasih Mas Rio. Mbak Fibri udah kejawab belum ya? Ya, sudah. Terima kasih banyak, Mas Rio, Gio. Ya, makasih Mbak Sama. Fibri. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Teguh raise hand ya. Silakan. Eh, Kedengeran nggak suaranya? Dah, kedengeran Mas Teguh. Bang, Halo. Oke, terima kasih. Jadi gini, tadi kan karena Bang Rio sebut masalah karbon dan warga lokal, ya kan? Jadi, dan tentang mangrove juga, eh, kebetulan kerjaan Teguh sekarang berhubungan dengan itu. Teguh field staff ataupun staf lapangan terkait karbon di Banda Aceh, Aceh Besar. Dan Teguh sekarang sedang menjalani program itu di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan kemarin juga sampai ke pulau terluar di Aceh yaitu Pulau Aceh. Dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan itu. Jadi kalau memang nanti perlu data ataupun ini, kita bisa berbagilah nanti. Kok ya kayak Bang Rio bilang tadi. siap Bang. Cakep. Kalau memang mau kita ini kan nanti kita apa polanya akan kita inilah nanti. Bisa kita update lah pola kita di Unispire gitu. Mantap. Siap, aman lu. Nanti bisa kita diskusi lebih detail lagi tentang hal ini. Oh, boleh. Mhm. Iya, kebetulan kemarin juga ada ide-ide terkait mangrove, Mas Teguh. Nanti kita bisa ngajakin Mas Teguh juga berarti. Karena udah Boleh. sukses story-nya. Siap. Ya, makasih Mas Teguh. Oke, siap. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanyain atau ditanggapin atau dikata-katain juga boleh. Kalau nanti buat teman-teman yang belum bisa hadir, ini kita juga record dan nanti bakal share juga, masih terbuka buat feedback sambil kita nguatin lagi program-program dan SOP kita. Mulai besok kita udah akan open recruitment buat teman-teman yang tertarik gabung di internal, ada 6 divisi, maupun di working group, nanti kita punya 3 working group. Hore. Yeay. Pagi ini udah dapet ya, banyak. Lumayan. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau udah cukup? Kalau sudah, kita bisa akhiri. Apakah sedia presensi? Enggak, Mas Afkar. Kita bisa langsung generate aja nanti dari Zoom. Dan nanti kita ada foto bersama. Itu bukti presensi. Kita lebih chill. Yo. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kita bisa... Ya nanti kalau misalnya masih ada
ya tadi yang seperti Gio bilang, feedback formnya nanti akan kita sediakan sekaligus dengan link rekaman dan segala macam. Iya, betul. Iya, makasih Mas Rio. Oke deh, Dia masih kalau bisa begitu. Ji. Boleh, Teh Rahma. Tapi aku stop share aja. Ya, Gimana Teh? yuk, dua poin ya. Yang pertama itu kayaknya WG2 tadi ya, yang untuk member, Iya Teh. capacity building member. Hmm? Jadi kalau Teteh ke skip juga minta tolong dikoreksi. Mumpung ada Vega juga di sini. Jadi kan di kepengurusan kemarin tuh Inspire punya focal point buat women stakeholder group em, sama apa namanya disabilitas ya. Kalau disabilitas sih karena punya kegiatan sama YEU apa namanya, tapi kan menjadi masukan ke Inspire juga beberapa kali itu gimana eh, engagement untuk yang disabilitas. Nah, kalau yang women stakeholder group ini saat ini Vega nih yang jadi focal pointnya. Terus kemarin itu kan kita ikut ikut co-founding platform apa ya Vega? Forum Perempuan Pengurangan Risiko Bencana Indonesia bareng sama MPBI. Apa namanya dan kemudian kita juga kerja sama UN Women, tapi kita juga punya channel ke Women Stakeholder Groupnya UN itu sekarang sama Vega sama Teteh. Nah, di sini sebenarnya lebih ke engaging, apa empowering perempuan ya. Tapi juga maksudnya selain empowering program untuk empowering perempuan, tapi juga sekaligus linking apa ya, tetap menjadi focal point perempuan di level nasional maupun di level internasional. eh, apa bisa menjadi salah satu yang diteruskan juga ya, Gi? Atau mungkin tadi Teteh skip. Bisa kok Teh. Maksudnya tadi berarti dari kegiatan-kegiatan yang diikutin Mbak Vega ini gimana diteruskan sama member gitu? Ya bisa diterusin sama Veganya sendiri, bisa diterusin sama siapa di member yang nanti. Jadi maksudnya apa namanya tetap aktif untuk empowering perempuan juga. Kalau Inspire kan bergeraknya di empowering perempuan muda ya. Tapi kita tetap aktif di sisi nasional dan juga di sisi global. Jadi kalau di global sih sebenarnya kita voicing ini ya, voice out challenges perempuan, terus apa sih yang perempuan perlukan, kayak gitu-gitu lebih ke advokasi. Tapi kalau di level nasional tuh sebenarnya kita juga ikut menjadi engine, memikirkan kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan untuk empowering perempuan di Indonesia gitu. Jadi apa namanya justru menjadi bagian dari engine tersebut. Nah kalau kemarin sih Inspire sama MPBI, terus Vega kan habis melahirkan ya, jadi apa ya memang sempat berhenti cukup lama. Tapi itu termasuk salah satu produknya apa pelaksanaan workshop perempuan apalah, terus buku yang perempuan Indonesia, profil perempuan Indonesia itu juga kan digulirkannya dari Inspire gitu. Tapi kalau misalkan memang bisa terus menjadi bagian dari engine untuk empowering perempuan, kayaknya sih cocoknya di working group 2 kalau tadi Teteh lihat. Iya, ya Itu benar kayaknya setuju kok Teh. akan bagus. Mm-mm. Bakal masuknya di WG2 bisa, tapi nanti juga bakal banyak engage sama human resource sama partnershipnya Vira. Mm-mm. Ya, Betul Tambahin betul. Gio, Mbak Rahma. silakan. Ya sebenarnya apa ya, kita pengen mencoba mengurangi silo. Kalau misalnya apa namanya payung besarnya adalah kegiatan woman empowerment dan segala macam. Kalau menurutku sih ya bisa bisa lintas working group dan sebenarnya semuanya juga bisa bisa ngerjain hal yang ngerjain hal itu gitu tanpa harus terkonek dengan working group. Tapi tinggal gimana mekanismenya dari pengurus yang sekarang bisa acknowledge semuanya sih. Paling nanti ada diskusi sama Vega terkait dengan hal ini ya. Menurutku sih kayak gitu ya. Setuju, Mas Rio. Emang bisa dilaksanakan oleh beberapa working group, cuman bisa di bawah working group 2 gitu buat manajemennya. Tentunya bakal ngelibatin working group yang lain juga kan. Betul, betul. Betul. Nanti kita bisa adain sesi khusus berarti ya sama Mbak Vega juga ya.
Siap Mbak Vega. Oh, iya, ternyata udah di Tonga aja tuh tiba-tiba. Ya kemarin cerita ke saya juga. Eh, Nah, makasih itu terus sarannya. Mm-mm. yang terakhir ini Gio, You Inspire Indonesia tuh punya Sendai Framework Voluntary Commitment di platformnya UNDRR. Hmm. Terus di sana itu kan kita bikin komitmennya emang rada nekat sih waktu itu. Jadi bikin komitmennya sampai 2030. Tapi kita ditagih laporan tiap tahun. Sekarang tuh yang maintain Hanif ya. Tapi kita belum masukin laporan yang terakhir. Nah, di situ juga kita bisa bikin adjustment. Jadi kalau yang tahun kemarin tuh kalau nggak salah ada jumlah anak muda yang di empower itu sebenarnya bisa link ke program Member 101 misalkan. Terus Hmm. ya ada kita juga lupa persisnya apa aja. Tapi sejauh ini sih masih inline sebetulnya kalau secara smart objektifnya. Tapi kalau secara kegiatannya mungkin perlu ada adjustment dengan program kerja yang akan dilakukan. Nah, biasanya di awal tahun tuh kita report yang tahun sebelumnya, terus nanti kita masukin rencana ke depannya. Benefitnya itu Oke. benefitnya itu ya kita kan salah satunya itu salah satu visi waktu membangun New Inspire itu adalah kita ingin berkontribusi ke eh, pengurangan risiko bencana dan linking ke UN kan. Jadi dengan kita masukin ke SFVC itu kayak kayak kegiatan kita tuh direcognize langsung sama PBB. Terus beberapa kali kita memang di reach out sama mitra internasional karena mereka ngeliat oh kita apa ya ada anak-anak muda melakukan ini gitu di Indonesia. Nah di Indonesia sendiri juga yang masukin Sendai Framework Voluntary Commitment baru sedikit. Jadi Hmm. memang kita lumayan dapat exposure di situ. Nah, jadi kalau ada program strategis yang nanti bisa dimasukkan, di situ juga bisa masukin berita. Jadi kalau ada kegiatan pengembangan buoy atau automating disaster atau yang kegiatan lainnya tadi itu bisa dimasukin jadi berita juga di portal tersebut gitu. Tapi karena ada beberapa adjustment ya, kayak Fly for Humanity ini juga kan tadi belum kedengeran kan lanjut di akan lanjut menjadi bagian Inspire apa enggak gitu. Kalau selama ini kan kita ikut ngawal pengembangannya ya untuk Fly for Hmm. Humanity. Nah itu karena kita nulis memang ada satu butir kita tuh ada lima butir cuman harus saya buka lagi. Salah satunya ya ada apa capacity development YYPs, terus ada tentang apa jumlah knowledge sharing yang di-share. Tadi knowledge sharing tuh masuk di WG1 ya. Terus ada Fly for Humanity, jadi jumlah daerah yang di mapping pakai drone. Hmm. Eh, itu itu apa namanya kalau misalkan mau dilanjut bisa, kalau enggak itu bisa jadi satu pledge tersendiri juga. Tapi Siap. eh, tapi ya mungkin kalau ya mungkin perlu ada siapalah bagian dari pengurus yang bisa melanjutkan untuk reporting ke UN-nya gitu. Iya. Oke. Makasih Terama. Kita Terima tuh kasih. sebelum ya, kita sebelum rakor kemarin kita udah coba mapping sih beberapa program, kegiatan ataupun gerakan dari kepengurusan Unspire sebelumnya yang kemungkinan akan dilanjutkan atau akan berlanjut gitu. Nah, kayaknya yang Sendai Framework for Voluntary Commitment ini belum masuk. Nanti kita tambahin ya, Teh. Supaya kita bisa Hmm, mapping juga siapa yang bakal ngelanjutin buat maintainnya gitu. Apakah akan dilanjutkan atau enggak, terus bakal terlibat di WG siapa aja itu. Kita tambahin Teh. Kemarin belum kecatat Yap. ini. Ya, ya. Makasih Hmm. banyak Teh Rahma. Sama-sama. Ada Makasih banyak Kio dan semuanya. Iya, makasih Teh Rahma. Teh Ica juga tadi udah ngasih masukan ya diintegrasikan ke project-project You Inspire untuk Women Empowerment. Iya Teh. Makasih Teh Ica. Oke, kayaknya kita udah 7 menit lewat. Kita kalau nggak ada yang nanya lagi, kita bisa akhiri ya diskusi hari ini. Makasih banyak teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya di Sabtu pagi siang ini, termasuk yang bangun tengah malam juga dari luar Indonesia. Makasih. Kita bisa foto bersama nggak sebelum kita Bisa dong, tutup? masa nggak Ya, bisa? makasih banyak buat teman-teman yang udah datang. Ada Mas Teguh, Mas Riki, Mas Iwan, Mas Rio, Mas Fahru, Mbak Nurul, Mas Rio. GG, Eka, Mas Soka, Rara, Vega, Mas Pan. Kavi, Mbak Fibri, Mbak Saina, Mas Ivan, Teh Rahma, Mas Arifin, Mbak Vira, Mbak Tasya,
Mas Afkar, Mas Diki. Ini Diki cewek apa cewek? Cowok ya? Diki gini tuh. Terus Miftahul Arozak dan Mbak Irawati, salam kenal. Kita foto dulu ya. Boleh di aba-aba nggak, Mas Rio? Aba-aba. Wih, Era lagi persiapan nyepi ya? Iya, aku habis lahiran halo, cuma balik lagi. Siapa yang screenshot nih? Bali. Mas Rio aja screenshot, tolong. Ya udah, 1, 2, 3. Senyum. Bentar. Bentar, Mbak Screenshot Mbak Vega lagi conditioning. Duh. Oke. Satu lagi. Sama Tasya. 1, 2. 1, 2. Bentar. Selanjutnya gaya andalan. Gimana ya? Gimana sih? Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. U-nya apa? Udah. Jangan fire dong. Aduh. Satu lagi. 1, 2, 3. Yeay. Oke deh. Terima kasih banyak teman-teman. Happy weekend. Selamat melanjutkan weekendnya. Kasih banyak sarannya. Sama-sama. Ada Mas Arya. Selamat siap-siap nyepi teman-teman di Bali. Itu di Magelang. Aku di Jogja. Aja Mas Dio. Mas Afkar. Ngomong makan. Tawa lagi. Ada Mas Ivan juga. Oke. Apa kabar Mas Rio? Baik. Weh, dibalas dong. Nih? Di mana sekarang? Sekarang di Bogor, lagi lanjut juga. Tambah banyak itu. Apa tuh? Tambah banyak disuruh belajar. Oh ya udah, yang penting project lah ya. Siap, insya Allah siap. Ini udah beranak nih, buaynya udah 3 nih. Jadi Iya. Oh, dari yang mainan sampai yang beneran, udah ada semua. Perlu dibicarakan nanti itu kapan-kapan Jakarta ya. Nah, siap mah kita, siap terus. Siap nanti. Oke lah. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Ivan. Ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Sehat Mas Arya? Oh, maafkan baru datang aku. Halo Mas Iman. Cabut ya. Oke, makasih ya. Selamat